Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube rahimakumullah. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang sering didatangi malaikat-malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Berikut ini beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Pertama, rumah yang sering dipakai berzikir. Berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka, termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat salat. Salat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat salat, sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam, dan jika hendak salat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruh untuk salat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab tempat salat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan salat. Sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Imran ayat 39, yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan salat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat silih berganti.
bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu salat asar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?" Para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka, sedang mereka tengah mendirikan salat. Dan kami mendatangi mereka, sedang mereka mendirikan salat." Yang ketiga, rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan. Malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaiknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya." Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya, ketika seorang muslim masuk rumah, sambil mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi. Tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini." Begitu pula ketika sebelum makan, kita mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi. Tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini." Yang keempat, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku." Hadis riwayat Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikannya rahmat 10 kali lipat." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau orang bersholawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit ataupun banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkannya azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu salat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah tempat mengusir setan ataupun jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muadzin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai.
Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang di dalamnya alam raya, karena tidak ada sesuatu pun di dalam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Demikian beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satunya yang mendapat limpahan rahmat, berkah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.